Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NU Milenial semua, selamat datang di podcast KMNU Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini nih kawan-kawan, kita akan membahas nih bagaimana cara menulis yang baik dan benar, khususnya di proposal bisnis. Apalagi buat teman-teman nih yang tertarik dengan dunia perlombaan. Pas banget nih menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan di sini tentunya aku tidak sendirian teman-teman semua, karena kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa keren banget nih, yaitu dengan Mas Randy. Halo Mas Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Apa kabar nih Mas? Kabarnya bagaimana? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, akhir-akhir ini sibuk apa nih Mas kira-kira? Belakangan ini Mm-mm. sibuk ini sih Mas, skripsian kan Oh, udah skripsi ya udah semester akhir semester. kan. Iya, benar. Sama ada kepanitiaan juga beberapa, ada di MTQ Oh, sempat juga, MTQ. sama ada di MBKM juga, Oh, khususnya MBKM. di Akademi Wirausaha Mahasiswa Oh, Merdeka yang AWMM itu ya? atau AWMM. Iya, betul Mas. Berarti sibuk skripsi, panitia MTQ, dan juga AWMM itu ya Mas? Ya, sama bisnis juga Oh tentunya. iya, benar sekali. Ini saya lihat di CV-nya itu Mas Randy memang banyak sekali kawan-kawan bisnisnya. Mungkin nanti kita ulik lagi nih lebih dalam. Oke, jadi Sobat NU Milenial semua, jadi Mas Randy ini di saat masa-masa kuliahnya itu seperti yang kita dengarkan tadi, itu tetap produktif loh, itu mengikuti berbagai macam perlombaan dan meraih prestasi banyak sekali, dan juga tentunya lebih menariknya itu Mas Randy ini seorang perintis bisnis kawan-kawan. Betul ya Mas? Kira-kira? Ya, Ya, betul. betul sekali. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau tahu nih kira-kira kenapa sih Mas Randy ini tertarik gitu dengan dunia kepenulisan khususnya di bisnis plan gitu Mas, proposal bisnis. Mungkin bisa Mas Randy ceritakan terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan yang belum kenal ya. Iya. Perkenalkan saya Febi. Saya mahasiswa Brawijaya semester 7 prodi kewirausahaan. Nah, kebetulan saat ini saya juga menjalankan beberapa bisnis juga. Ada di bidang F&B, ada di ekspor, ada beberapa lain juga. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Iya. ada minat kepenulisan khususnya di bisnis ya. Hmm. Nah, jadi sedikit pengetahuan. Jadi sebelum kita memulai bisnis, apalagi kita mahasiswa ya, itu Hmm. kita kayak diwajibkan, Mas, Oh iya. diwajibkan untuk menulis namanya bisnis plan gitu. Oh iya Jadi benar. rancangan bisnis kita itu bagaimana ke depannya gitu. Apalagi bisnis ini masih belum mulai gitu. Jadi Hmm. kita membutuhkan perencanaan yang matang mulai dari strategi, Hmm. dari pemasaran, operasional, manajemen dan sebagainya Iya kayak gitu. betul. Dan yang nanti bisnis plan ini bisa dipakai untuk contoh mengikuti pendanaan bisnis, Hmm. perlombaan bisnis, pengajuan ke investor dan lain sebagainya. Kayak gitu Mas Oh, berarti singkatnya. lebih tertarik gara-gara karena memang ingin mengembangkan bisnis itu sendiri ya Mas? Betul. Ingin melatih soft skill juga dalam penulisan dan Ya. memang tertarik gitu ya Mas. Oh ya, selain tertarik dengan dunia kepenulisan di bisnis plan itu sendiri, kenapa Mas Randy ini tertarik juga dalam hal bisnis gitu Mas? Mungkin bisa diceritakan juga kenapa kok Mas Randy ini benar-benar tertarik gitu dalam hal bisnis? Mungkin bisa Oke. ceritakan Mas. Jadi kenapa saya minat ke bisnis? Karena Rasulullah ini menganjurkan Hmm, kita itu 9 dari 10 pintu rezeki, iya itu dalam hal, 9-nya adalah berusaha, iya berusaha. wirausaha gitu. Jadi maka dari itu karena saya juga pengen mengimani apa yang disunahkan oleh Rasul Hmm, dan saya juga ingin membantu banyak orang seperti membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian bangsa dan sebagainya. Maka itu saya menumbuhkan minat bisnis saya gitu. hmm. Sehingga di kampus juga saya memilih prodi yang cocok dengan saya, itu prodi Kewirausahaan. kewirausahaan kayak gitu. Oh, Yang tujuannya nanti memang untuk berwirausaha. Itu Masya Allah banget Mas. ya teman-teman. Begitu mulia cita-cita dari Mas Randy ini. Jadi
salah satu keinginan dari Mas Randy masuk ke dunia bisnis ini karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin bisa teman-teman contoh juga gitu ya, supaya bisnisnya juga jadi berkah gitu ya Mas. Amin. Oke, nah supaya bisa menyemangati nih teman-teman pemula juga nih Mas dari kalangan milenial NU, kira-kira apa aja sih Mas benefit yang sudah Mas Randy dapatkan dari hal entah itu bisnis plan maupun dari bisnis Mas itu sendiri, supaya bisa menyemangati nih teman-teman Mas sampai saat ini. Oke. Jadi apa yang sudah saya dapatkan yang tentunya kita sebelum memulai bisnis, sebelum menjalankan suatu bisnis kita terbiasa untuk melakukan perencanaan, riset yang mendalam tentang bisnis yang kita jalankan gitu. Ya, betul. Misal kita pengen usaha F&B gitu. Nah, atau gampangan contoh jualan apa bakso gitu ya. Iya. Nah, dalam ingin memulai usaha bakso ini kita mesti jelas nanti kita metode pemasakannya bagaimana, targetnya siapa, keuangannya bagaimana, manajemennya bagaimana, operasionalnya bagaimana, sehingga itu semua nanti akan menjadi satu di dalam bisnis plan gitu, dalam rancangan bisnis gitu, sehingga sebelum kita memulai bisnis kita sudah terbiasa gitu untuk melakukan perencanaan dengan matang, sehingga pada saat bisnis ini dijalankan atau di launching itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita goalskan gitu. Dan itu juga terjadi juga dalam bisnis-bisnis yang saya jalankan. Selain itu juga beberapa kali juga mendapatkan pendanaan entah di kampus ataupun di luar kampus, itu juga hal yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Mantap, menarik Mas. Jadi salah satu alasan dari Mas Randy ini ikut terjun ke dalam bisnis ini karena itu tadi ya, benefitnya juga salah satunya sudah didapatkan dalam hal pendanaan itu tadi ya Mas. Bisa mengimplementasikan dari bisnisnya itu sendiri. Tuh, apalagi kita mahasiswa kan betul. kalau ingin memulai bisnis kan kadang kesulitan modal gitu Mas. Modalnya kita masih sedikit, makanya dibutuhkan membuat proposal tadi, membuat rencana bisnis yang bisa kita ikutkan dalam lomba, pendanaan atau pitching investor dan sebagainya. Kayak gitu. Iya bener sih, apalagi dalam mahasiswa itu kan banyak kan peluang aslinya Mas. Dalam hal lomba, investor itu banyak banget. Mungkin bisa teman-teman searching juga ya. Apalagi dari Dikti itu seperti halnya PKM gitu ya Mas, P2M, PMW dari universitas itu banyak sekali pendanaan untuk melahirkan generasi bisnis di kalangan pemuda khususnya di mahasiswa itu sendiri. Oke. Mungkin setelah kita tahu nih teman-teman manisnya dunia kepenulisan, dunia bisnis, mungkin sekarang bisa Mas Randy sharing nih kepada teman-teman bagaimana sih cara menulis BP itu dengan baik dan benar gitu Mas. Mungkin bisa jelaskan dari Mas Randy sendiri terkait definisi generalnya lah terkait bisnis plan atau proposal bisnis itu gitu Mas. Isi-isinya apa aja kayak gitu. Monggo Mas. Oke, jadi dalam menulis suatu bisnis plan, yang utama itu yang pasti di awal adalah idenya. Iya, ide. Jadi ide ini nanti bisnisnya tentang apa? Entah kita menunjukkan inovasi kita atau menonjolkan keuntungan yang bakal kita dapat dalam bisnis ini gitu. Jadi usaha kita ini nanti yang akan mempengaruhi secara runtut gitu Mas. Jadi misal kita usahanya F&B, nanti kita menulis bisnis plan-nya kayak gini. Misal kita usahanya teknologi, kita bikin usahanya kayak gini. Itu ada bedanya Mas di dalamnya kayak gitu. Dan setelah kita mengetahui misal kita fokus pada bidang teknologi gitu ya. Jadi di awal bisnis plan nanti kita ada namanya summary eksekutif atau ringkasan utama dalam bisnis ini. Jadi dalam bisnis ini itu tentang apa dan inovasi apa yang kita angkat di situ, sehingga dalam satu bisnis plan itu semuanya sudah terrangkum dalam eksekutif summary itu. Dan itu menjadi titik poin investor pada saat melihat proposal bisnis kita. Jadi itu lebih gambaran umumnya ya Mas. Jadi singkatnya. Kan investor kan kadang nggak punya banyak waktu gitu. Apalagi jadi proposal bisnis kan halamannya banyak biasanya banget ya. Banyak, tebel gitu. Jadi yang dibaca kebanyakan cuma
summary eksekutif, Ya, langsung betul. perencanaan keuangan, manajemen dan sebagainya kayak gitu. Ya, benar-benar. Setelah itu latar belakang tentang bisnis kita itu tentang apa gitu. Itu nanti semuanya dijelaskan kenapa kita memulai bisnis ini kayak gitu. Sehingga di situ ada alasan-alasan kuat kenapa kita mengangkat bisnis ini dan pantas untuk didanai kayak gitu. Oke. Setelah Iya. itu ada pemasaran juga. Pemasaran di situ nanti ada kayak analisanya, contoh ada STP, ada 5P atau 7P kayak gitu. Itu nanti dijelaskan dalam pemasaran dan di situ masih masuk dalam analisa. Belum biasanya di bab 2 itu masih dianalisa semua. Analisa. Habis itu di bab ketiga itu lebih ke strategi. Contoh strategi manajemennya bagaimana, strategi operasional bagaimana, strategi SDM, keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Oh, banyak banget ya, Mas. Ya, setelah itu ditutup biasanya dengan keuangan. Jadi dalam bisnis ini kan proposal bisnis kan kita mesti jelas gitu. Iya, Usaha ini nanti butuh dana itu untuk apa aja. Apakah dananya untuk pembelian bahan dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga itu setelah keuangan kayak apa, kita menjelaskan tentang HPP, kita menjelaskan tentang harga jual produk, kita menjelaskan tentang BEP, ROI dan analisa semuanya itu sebagai acuan apakah dalam sisi keuangan bisnis ini nanti cocok enggak untuk dijalankan. Apalagi apabila analisa keuangannya positif maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Dan itu menjadi titik acuan juga untuk investor melihat bisnis ini cocok untuk diinvest apa enggak gitu. Setelah itu ada penutupan ataupun kesimpulan itu di penutup dan untuk bahan pendukung kita mesti menambahkan kayak lampiran gitu Mas. Prototype gitu ya Mas. Lampiran bisa berupa prototype bisnis kita, pelaksanaan bisnis kita itu udah sampai mana itu kita masukkan semua ke lampiran gitu sehingga jelas bisnis ini itu sudah dijalankan ataupun bagus untuk dijalankan. Jadi gak cuma sebatas ide saja. Iya benar. Soalnya kan banyak Mas itu biasanya ide aja bagus tapi untuk tapi gak ada pelaksanaannya, eksekusinya itu masih belum ada. Iya betul Mas. Jadi itu menjadi poin penting juga. Siap. Kayak gitu Mas. Oke, jadi tadi kan di awal itu ada executive summary ya Mas. Kalau di KTI itu tadi kita bahas ada abstraknya lah ibaratnya. Kalau di business plan ada executive summary-nya. Nah itu bagaimana sih Mas cara nulis executive summary yang baik itu Mas kira-kira? Menulis yang baik, yang intinya kayak gini Mas. Jadi dalam executive summary itu kita mesti menjelaskan pokok inti bisnis kita itu dalam bidang apa yang kita jual. Misal kita jualan apa? Misal tadi teknologi ya. Nah, teknologi ini kita ngejual teknologi apa? Apa benefit yang akan didapatkan oleh konsumen jika memakai teknologi kita gitu. Jadi semua hal-hal pendukung yang membuat pembaca itu memiliki minat yang baik itu mesti dimasukkan dalam satu ringkasan eksekutif itu. Oh iya benar. Jadi executive summary ini lebih ke simpulan gitu Mas, ringkasan dari awal sampai akhir total, gitu. Ya. Sehingga investor itu nggak usah baca lama-lama gitu. Jadi lebih ke poinnya, ke intinya kayak gitu. Oke. Itu yang utama. Oke, siap Mas. Jadi executive summary itu merupakan keseluruhan lah, tapi dibentuk dalam kata-kata yang lebih ringkas lagi dalam biasanya satu lembar gitu ya Mas? Iya, satu halaman. Oke, lanjut ke bab 1 nih Mas di business plan. Biasanya kan ada latar belakang juga Mas, tidak hanya KTI gitu. Itu gimana Mas nulis latar belakang di business plan? Apakah sama aja di KTI atau yang SI juga atau ada bedanya nih Mas dengan business plan? Kalau untuk business plan, latar belakang itu fokus pada kita mengangkat dulu fenomena apa yang sedang muncul di masyarakat gitu. Ya, betul. Jadi kita mesti menganalisa, fenomenanya itu kayak gini. Habis itu kita tunjukkan masalah apa yang ada di dalam masyarakat itu. Setelah itu kita munculkan inovasi kita. Kayak gitu. Jadi ada 3, ada fenomena,
ada masalah sama ada solusi. Oh, Di langsung situ solusi. jadi satu bab di latar belakang. Sehingga jika kita usahanya adalah teknologi, maka kita mesti jelas ini fenomenanya apa yang ada saat ini, masalahnya apa, dan solusi kita atau ide bisnis kita itu apa untuk memecahkan solusi ini. Oh, Sehingga itu menjadi hal yang kuat untuk di poin latar belakang kayak gitu. Oke, saya Mas, menarik nih Mas. Di latar belakang ya. Kalau di KTI itu kan ada datanya gitu Mas, didukung dengan adanya data. Kalau di BP itu ada perlu kita masukin data nggak Mas kira-kira? Data itu sebagai penunjang. Berarti Jadi tetap ada ya Mas? tetap ada. Dan itu kan sebagai bukti penguat kalau Iya, memang penguat. Ada. fenomena atau masalah ini memang ada. Iya gitu. benar. Kayak Betul, gitu. betul. Oke. Nah itu dalam bab 1 itu dalam BP apakah ada latar belakang aja atau ada poin lagi Mas kira-kira? Biasanya lebih fokus ke latar belakang. Latar belakang. Latar belakang. Kalau visi misi itu Nah, ada lagi Mas? itu Ada masuk ke tadi solusinya. Oh, Jadi solusinya. kita menjelaskan dulu solusinya, habis itu kita jelaskan tentang bisnis kita. Oh, Kayak yang iya. tadi dibilang. Jadi profil bisnis kita itu tentang apa? Itu jelas. Habis itu visi misi tadi, langsung benefit apa yang kita jual di bisnis itu. Jadi ada di situ. Kalau bab 1 berarti udah selesai ya. Kalau di bab 2 itu apa tadi Mas kira-kira isinya? Bab 2 biasanya lebih ke strategi pemasaran dan manajemen operasional dan manajemen lain. Kalau di strategi pemasaran itu biasanya Mas Randy gimana Mas cara nulis di strategi pemasaran itu Mas? Isinya apa aja gitu biasanya yang dijelasin? Untuk strategi pemasaran tuh biasanya kita memakai analisa STP. STP itu adalah strategi, positioning, dan targeting. Nah, strategi ini jadi kita melakukan ide bisnis kita ini melakukan strategi apa untuk mencapai ke target konsumen kita. Iya benar. Misal kita kelompokin gitu. Ya, misal kita usahanya adalah kos-kosan gitu ya. Nah, ini kita menerapkan strategi apa aja yang bisa diaplikasikan pada bisnis kita. Kayak gitu. Habis itu ST, T-nya targeting. Nah, targeting ini adalah siapa target bisnis kita? Apakah target kos-kosan ini adalah mahasiswa atau target kita adalah pekerja yang ada di misal di Kota Malang kayak gitu. Habis itu kita lebih mendetail nanti ada apa? Ada target tuh, ada usia, ada kayak gitu, ada demografi, ada kayak gitu, macam-macam. Habis itu positioning, STP. Positioning itu kita memposisikan usaha kita itu sebagai apa? Misal kita apakah penyedia kos-kosan atau kita sebagai perantara aja antara pencari kos dan pemilik kos. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke memposisikan apakah kita sebagai apa di mata konsumen kayak gitu. Sehingga itu bisa menjadikan konsumen menjadikan pandangan apakah kita itu sebagai apa di mata konsumen kayak gitu. Siap Mas. Jadi dalam bab kedua itu tadi ada strategi pemasarannya Mas, yang bisa kita aplikasikan melalui STP itu, atau kalau nggak salah itu ada juga namanya TAM-SAMSUM gitu ya Mas, sama aja kayak STP juga, terkait pengelompokan konsumen. Oke, jadi bab 2 itu baru ke bab 3 nih Mas. Kira-kira apa Mas bab 3? Nah, biasanya bab 3 lebih ke manajemen bisnisnya. Bisnis. Contoh kayak manajemen operasional, manajemen SDM, langsung apa ya biasanya itu aja kompetitor itu ya, analisis kompetitor juga analisis kompetitor kayak gitu. Jadi bersaing dalam usaha kita itu bagaimana manajemen rencanaannya. Misal SDM, kita itu di sini sebagai CEO, langsung bawaan kita ada CMO, CFO, CTO, COO. Nah, itu tugasnya masing-masing itu mesti jelas gitu. Sehingga juga biasanya kalau bisnis awal itu kan kayak CEO melakukan semua job gitu kan. Semua tanggung jawab. Itu lebih baik kalau dalam bisnis plan itu kita pecah masing-masing job desk-nya kayak gitu. Jadi CEO tugasnya jelas dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin kayak kita kalau menyusun bisnis plan itu lebih baik dalam tim. Kalau individu itu susah kayak gitu. Soalnya banyak juga pekerjaan. Banyak jobnya.
Habis itu Habis ada SDM baru ada ke operasional. operasional. Ya, operasional itu Heeh. misal usaha kita F&B. Nah, kita operasionalnya bagaimana nanti? Apakah Mm-mm. ini sistemnya take away ataupun dine in atau kita cuma di awal memakai PO atau sebagainya Oh, heeh. kayak gitu. Dan itu kalau F&B juga bagaimana operasional eh, kita, apakah Mm-mm. nanti apa dalam hal memasak itu bagaimana Oh, sistemnya, dijelasin juga mekanisme Mas gimana, produksinya. Kalau produksinya masuk oh, juga dijelasin juga. dalam manajemen operasional Oke. kayak gitu. Nanti ada SOP juga Heeh. kayak gitu yang fokus pada bisnis kita. Mm. Makanya masing-masing bisnis itu beda-beda apa bisnis plan-nya isinya Oh, gitu. beda. Kayak gitu, menyesuaikan pada bisnisnya. Mm. Baru masuk poin selanjutnya itu kompetitor nih Mas. Gimana Mas? Ya, kalau analisis Bis kompetitor, pesaing gitu. kita ini wajib ya kalau analisis Hmm. kompetitor. Soalnya kita dalam melakukan usaha biasanya udah ada yang mendahului Iya gitu. benar. Jadi Ada kita pesaing mau yang sama. apa jualan makanan itu mesti udah ada yang sebelumnya ada yang Iya udah sama jalan juga. gitu, Heeh. yang udah jalan lama, udah jalan Mm-mm. lebih baik lagi. Maka itu penting untuk kita melihat apakah kita memiliki nilai lebih Iya. dibandingkan Heeh. kompetitor atau malah kita di bawahnya. Iya Nah, benar. kalau di bawahnya kompetitor dan kita tidak punya nilai lebih kan untuk apa Iya kita mulai pasti bisnis udah gitu? Mesti kalah. kalah Heeh. nantinya. Udah Makanya kita keunggulan. mesti dalam analisis kompetitor, kita Hmm. mesti menunjukkan apa sih Keunggulannya keunggulan yang dari kita kita. miliki dibandingkan pesaing-pesaing Iya betul. kita kayak gitu. Oke, oke. Habis nih bab tiga terkait tadi itu bagaimana menjelaskan terkait SDM-nya ya Mas. Kemudian Tuh, juga operasionalnya, baru masuk ke kompetitor landscape itu. Nah terakhir, kemudian di bab keempat nih Mas terkait masalah keuangan ya. Itu keuangan. gimana Mas? Bab apa aja yang dijelasin di situ Mas? Nah, dalam keuangan biasanya kita menjelaskan tentang Hmm. misal kita usahanya F&B aja ya, Ya, yang gampang ya. Nah, contohnya itu. F&B kita menjelaskan, misal kita biasanya kalau bisnis plan kita mesti menentukan modalnya, Mas. Ya, RAB gitu ya Mas. Ya, misal kita Rencana. memiliki modal 10 juta, nah Hmm. 10 juta ini nanti uangnya akan dipakai untuk apa aja. Ah, Misal ada bahan baku, ya. pembelian alat, pembelian sewa tempat, Hmm. langsung operasional. Jadi semuanya biaya ini nanti kita jelaskan detail dalam keuangan kayak gitu. Oh ya. Dalam keuangan itu nanti akan muncul totalnya sama dengan misal kita pengajuan 10 juta, makanya Ah, 10 juta itu mesti apa sesuai gitu ya. kayak gitu Alokasi dananya gitu ya ya. Mas. Ada Kemudian juga nanti juga jelasin hmm, terkait HPP-nya kalau misalnya Mas. betul. Laba rugi gitu-gitu, Nah, NPV, IRR. betul. Jadi setelah Hmm. kita menentukan detail keuangan kita Hmm. itu 10 juta itu untuk apa aja biar kayak tadi operasional, Ya. pembelian bahan, Hmm. alat, langsung Marketing juga ya Mas, promosi, promosi. marketing, sebagainya. Nah, itu kita ada analisa lebih lanjutnya. Hmm. Kayak kita tadi menentukan HPP, kita menentukan harga jualnya ini Ya, berapa, kita mengambil keuntungan hmm. berapa, Betul, langsung betul. kita menghitung juga apakah bisnis ini layak apa enggak dengan menggunakan analisa FOI misal, Iya, ROI. langsung ada BEP, kapan apa usaha ini balik modal Hmm. dan lain sebagainya, PEB dan sebagainya. Sehingga dalam keuangan ini kita mesti menjelaskan kalau bisnis ini memang sangat apa cocok dan untung. Iya. Jadi kan nggak mungkin kita memulai suatu bisnis tapi malah minus kan, Iya, minus. kayak gitu. Jadi kita bagaimana mensiasati supaya bisnis ini yang Hmm. produk atau jasa yang kita jual itu nanti akan mendapatkan keuntungan kayak Oh, gitu. iya, siap, siap. Ya, Apa? soalnya kalau BP sendiri kan kunci utamanya itu di keuangan ya Mas, identik Betul. dengan di keuangan. Kalau KTI tadi kan ada di metode penelitian. Nah, Betul. kalau di BP ini lebih ke keuangannya gitu ya Mas. Mm, Karena bisnis ya berbicara tentang uang juga gitu. ya. Oke, setelah bab ada tambahan lagi Mas, bab keempat. Apa udah Biasanya itu lebih aja? keuangan aja. Oke. Jadi keuangan ini mesti kita fokus dan detailkan gitu. Soalnya Hmm. misal investor ataupun kalau lomba kan ada Ah, juri kan. Nah, ya itu jadi mesti nanti banyak fokus pada bidang di ya keuangannya. di keuangannya. Apakah Hmm. ini hitungannya pas atau ada yang Iya benar, salah itu kadang iya benar. jadi poin apa tuh yang krusial lah kalau kita ada yang salah. Iya, soalnya saya juga pengalaman gitu Mas. Pas lomba BP itu ditanya di keuangan.
Itu kan modalnya kan karena saya kan aplikasi gitu ya, Mas. Heeh, Startup modalnya itu kurang lebih 1 miliar, tapi betul. kok untungnya kok 3 miliar. Itu kan Iya. kayak agak Heeh, rasional gitu ya, Mas. iya, Nah, itu makanya perlu banget di keuangan itu kita hitung benar-benar gitu. betul. Makanya situlah. Oke, setelah di bab keempat nih, Mas. Mungkin di bab kelima terakhir ya, Mas. Heeh, Lebih ke kesimpulan paling ya, lebih Mas. ke Sebagai penutup saran. kesimpulan. Jadi kita menjelaskan apakah bisnis ini nanti layak apa enggak Iya, gitu dalam disimpulkan. kesimpulan ini. Jadi setelah semua analisa ini kita menjelaskan pada bab kelima Oh kayak iya. gitu. Baru terakhir di daftar pustaka, Mas. Perlu gak kirim daftar pustaka itu? Kalau di eh BP pengalaman untuk Mas. bisnis plan Hmm. itu aslinya tidak begitu perlu, Hmm. tapi kadang satu dua itu ada yang memang mewajibkan untuk Ya, wajib. ditambahkan, dan itu kan lebih ke untuk bab satunya kan, untuk Yang analisa banyak kita yang sumbernya banyak. ya. Tapi untuk lainnya itu Hmm. kayaknya sedikit aja gitu, bukan hal yang begitu wajib Iya lah sih, nggak kalau itu. seperti karya tulis atau esai gitu ya, Betul, Mas. iya. Tapi Heeh. kalau yang wajib itu yang lampiran. Oh iya, lampiran itu Lampiran isinya apa itu aja biasanya, Mas? itu lebih ke apa pelaksanaan ide bisnis kita. Hmm. Jadi kayak dokumentasi kegiatan Oh, kita, dokumentasi. entah waktu penelitian Hmm. atau kita lagi R&D, research Ah, and risetnya. development, Hmm. atau kita waktu melakukan penjualan. Hmm. Misal kita udah punya website ataupun punya prototype bisnis kita, ya kita tampilkan semuanya. Itu sebagai bukti pendukung kalau memang usaha ini itu bisa dijalankan kayak gitu. Nggak cuma Oh, dalam tulisan aja. oke, siap, Mas. Oke, ternyata udah selesai ya teman-teman terkait penjelasan dari bisnis plan itu dari mulai executive summary sampai ke akhir itu tadi yaitu lampiran kayak gitu. Oke, biasanya kan gini Mas, dalam lomba bisnis plan itu kan ada yang namanya presentasi atau kalau di BP Betul. itu namanya pitching ya Mas dengan Pitching. investor gitu. Nah, kalau dari Mas Randy sendiri bagaimana sih cara pitching yang baik dan benar gitu Mas dengan investor gitu? Oke. It, Jadi itu. mm, Jadi dalam bisnis plan untuk kan ada sesi presentasi atau pitching tadi. iya. Nah, Mm, jadi waktu pitching itu kita tidak menampilkan bisnis plan kita atau proposal kita itu mm. tidak, tapi kita mesti membuat namanya pitch deck. Oh, pitch deck ya, Pitch deck. Nah, PPT-nya itu ya. atau PPT-nya lah Mm. gampangannya. PPT itu isinya tentang Iya, PPT. inti-inti dalam proposal bisnis kita dalam Mm. bentuk yang lebih menarik gitu. Nah, itu mesti disiapkan dan itu mesti disesuaikan dengan, kalau kita pitching kan biasanya ada batas waktunya kan. Ya, di Ada yang waktu. ada yang pitching cuma 1 menit, ada yang Iya, 4 menit, heeh, 10 menit. Nah, itu mesti macam-macam. kita sesuaikan dengan pitch Mm. deck kita. Kalau memang isinya, saya dulu sempat Mas ngikuti Heeh. yang 1 menit Oh, 1 gitu. menit. Nah, satu Itu menit itu gimana, Mas? kita tidak memakai pitch deck, tapi kita pakai Oh. BMC. Oh, BMC ya. Ada bisnis model canvas. Nah, Heeh. itu kan lebih utama, Iya. fokus-fokus gitu. Nah, tuh, kalau kita 4 menit, ya udah kita sesuaikan. 4 menit itu cukup untuk menyampaikan semuanya. Jadi Hmm. mulai dari latar belakang, masalah, Hmm. solusi, langsung profil bisnis kita, keuangan dan Hmm. sebagainya. Nah, itu kita bisa menyampaikan dalam 4 menit. Jadi kita fokus kepada topik-topik penting yang memang butuh Hmm. untuk disampaikan. Jadi kayak hal-hal yang mungkin nggak begitu nggak begitu butuh itu mending nggak usah Oh ya, disampaikan aja. benar. Kita fokus pada inti-intinya kayak gitu. Hmm. Kayak gitu. Oke, siap Mas. Kecuali kalau yang 10 menit. 10 menit Ya, 10 menit itu lumayan, waktu Mas. yang sangat lama. Jadi Ah, kita bisa menjelaskan sangat detail lah tentang ide bisnis kita gitu. oke. Mungkin itu aja sih. Hmm. Kalau triknya sendiri gimana Mas presentasi yang baik itu Mas? Apa kita perlu bawa produknya Mm-mm. atau bawa banner atau intonasinya bagaimana? Itu gimana Mas kira-kira? Oke, jadi untuk pitching Biar kita, menarik. nah untuk pitching kita diusahakan itu membawa prototipe ide bisnis Hmm. kita. Hmm. Misal kita jualan F&B, ya Ya, kita bawa itu contoh produknya. Itu makanan. menunjukkan kalau oh usaha ini tuh Hmm. udah dijalankan gitu, Ya, meskipun biar dalam tambah yakin. bentuk prototype. Hmm. Kalau kita teknologi udah ada websitenya, udah ada Hmm. contohnya kayak gitu, sehingga itu membuat juri itu lebih interest. Oh, usahanya ini dijalankan, Iya. nggak cuma diomongin aja kayak gitu. Habis itu kita mesti melakukan persiapan dulu kan. Kita kalau pitching itu lebih baik untuk tidak membaca.
kadang ada teman-teman itu yang waktu pitching itu membaca apa layar Oh gitu. iya, kayak iya. Kadang baik baik kalau layarnya ada di depan. Kalau Heeh. ada di belakang kadang kan Ya, jelek gitu ya, Mas. Heeh. membelakangi juri itu bisa menjadi nilai plus nilai minus lah untuk Mm-mm. kita. Jadi kita mesti menghafal apa pitch deck yang kita miliki gitu. Sehingga Menguasai ya materinya, Mas. menguasai sehingga tidak butuh melihat atau membaca itu dan Heeh. bisa menjelaskan. Iya, betul Selain sekali. itu kita sama kayak tadi kita mesti paham dengan bisnis yang kita bawa. Kan setelah pitching kan nanti ada sesi Mm-mm. tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab itu mesti lebih fokus pada bisnis kita. Misal kita nanti ditanya masalah, oh bisnis ini bagaimana analisanya? Hmm. Apakah cocok dijalankan di Mm-mm. sini? Langsung bagaimana pemasarannya? Bagaimana keuangannya? Nah, dan pertanyaan lain yang nggak menduga gitu kan kita mesti Mm-mm. menguasai kayak gitu. Oh, berarti intinya harus menguasai materi itu ya, Mas, supaya Tuh, bisa tanya ya. jawabnya itu ya. Langsung lainnya ya udah kita Heeh. kita siap mental aja. Sama berdoa Kita lah ya, Mas. ya berdoa. Supaya juara. Oke, Mas. Tuh. Jadi udah selesai ya terkait BP itu, Mas. Mungkin karena ini bisnis dan juga Mas Randy ini sudah banyak pengalamannya nih. Mungkin aku tertarik nih, Mas, bertanya terkait bisnis itu sendiri. Ini kan di CV Mas Randy ini banyak sekali ya berkaitan dengan bisnis. Kayak udah pernah jadi digital marketing, terus organisasi juga. Kalau dari Mas Randy sendiri, bisnis apa aja sih, Mas, yang udah dijalanin sampai detik ini? Oke. Ini yang masih jalan atau yang udah hilang juga? Ya udah hilang nggak apa-apa, Mas. Oh, yang udah Biar hilang buat juga. pengalaman juga nih. Oke, jadi saya pernah menjalani beberapa bisnis. Hmm. Yang paling banyak tuh jualan di apa online marketplace. Hmm. Contoh kayak Shopee, Tokopedia, Lazada kayak gitu. Jadi itu kayaknya dulu semuanya pernah saya coba, Mas. Apa aja tuh, Mas? Entah misal fashion, Oh, fashion fashion. muslim, Mm-mm. langsung F&B, makanan produk gitu, langsung kerajinan juga ada, Oh. langsung alat-alat tulis dan sebagainya. Kayak itu sangat banyak, Mas. Jadi kayak apa? Kadang bisnis ini tuh kayak musiman gitu kayak misal waktu hype-nya apa busana muslim, ya udah kita fokus ke situ. Habis itu kita melakukan penjualan banyak. Habis itu apa? Waktunya udah habis kayak penjual misal pada bulan Ramadan gitu ya. Iya, Waktu biasanya puasa Ramadan. itu kan rame Iya, kan. Habis itu puasanya udah selesai, bisnisnya langsung drop gitu. Oh. Habis itu nggak dilanjut lagi. Oh, gitu gara-gara itu. Dan sama kayak yang lain juga mesti kayak gitu. Dan lebih ke nggak konsisten kadang, Mas. Jadi kayak kebanyakan bisnis, ini jalan, Ya, tapi gak ada gara-gara. yang ngebantu. Oh, Jadi gitu. kayak semuanya saya handle sendiri. Oh, berarti kan. Mas sendiri, gak ada teman partner gitu? Sejauh ini masih saya pegang sendiri sendiri. semuanya. Kecuali yang belakangan ini kita fokus juga untuk menambah tim kayak gitu. Habis itu setelah itu kita nyoba F&B juga. F&B, apa itu, Mas? Waktu itu kita jualan lebih ke minuman kesehatan. Oh, minuman. Ya, waktu itu sempat kejual banyak juga, Mas. Apa itu, Mas? Sampai Minuman apa kalau boleh tahu? namanya teh tisan. Oh, teh tisan. Itu jual di mana, Mas? Itu jualnya di online juga. Online juga. Di online juga ada di Shopee, IG sama TikTok waktu itu. Dan itu sempat 2 digit juga, Mas, ini ya. Tapi ya itu kita nggak fokus. Habis itu terlena dengan bisnis lainnya, habis itu nggak jalan juga. Itu berapa bulan, berapa minggu? Itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Pas semester berapa itu, Mas? Itu 3 atau 4 kayak gitu. Oh, masih pertengahan ya. Udah menjalani bisnis. Keren, Mas. Tuh. Terus apa lagi, Mas? Habis itu belakangan ini Mas lagi fokus pada usaha ekspor. Oh, ekspor. Ekspor apa itu, Mas? Nah, saat ini yang udah jalan ada di ekspor komoditas rempah kayak jahe, langsung ada apa temulawak, langsung kunyit dan sebagainya kayak gitu. Rempah-rempah berarti itu, Mas? Rempah fokusnya kita. Udah ada bayarnya atau masih mencari, Mas? Kita sudah pernah ekspor itu ada 3 kali. Itu ada ke Pakistan, ada ke Hong Kong, sama satunya ke Amerika kayak gitu. Nah, ini menarik nih, Mas. Ada yang kuantiti gede, ada yang kuantiti kecil juga. Ya, itu kan biasanya sekali order itu ada langsung banyak kan, Mas? Ya, per kontainer gitu-gitu ya. Satu kontainer biasanya, minimal 1 kontainer. Itu bagaimana sistem regulasinya? Kan ribet ya kalau saya tahu ya, terkait ekspor itu. Nah, surat-suratnya gitu.
kebetulan saya kan masih belum memiliki banyak pengalaman di sini. Jadi kita dalam dunia ekspor itu kita bisa memakai jasa yang bakal membantu kita dalam hal Oh iya, ada perizinan. itunya. Jasanya ada forwarder Iya, namanya. forwarder ya ada. Jadi kita memakai jasa itu, Mm. jadi kita dibantu untuk perizinan, masalah dokumentasi dan sebagainya kayak gitu. Untuk rempahnya sendiri itu di daerah mana Mas kalau boleh tahu? Dari mana? Kebetulan saat ini di Malang. Oh, di Malang Ya, sendiri. ada di Oh, Malang dekat. Kabupaten, ada di Pakis. Itu udah bekerja sama dengan Ya, banyak petani gitu ya? bukan petani sih, lebih ke supplier. Oh, supplier. Jadi lebih kita megang ke pabrik gitu. Oh, di pabrik, dari pabrik. Tuh. Soalnya kalau megang ke petani kita banyak ngebuang waktu lah kayak gitu. Tuh. Iya, benar-benar. Oh, terus ada lagi Mas bisnisnya atau baru itu saja gitu? Saat ini yang jalan masih itu aja. Sama kita, oh ya, ada satu lagi tuh kita di Malang ada namanya Mebel Toha. Itu kebetulan punya temen yang udah jalan tapi masih butuh di scale up gitu. Jadi saya banyak kebantu juga di sana kayak gitu. Dalam hal promosi, langsung marketing dan sebagainya kayak gitu. Oh ya. Jadi ada di Mebel Furniture juga di Malang. Banyak sekali ya Mas, udah banyak pengalamannya nih. Mulai dari F&B, kemudian juga ada tadi terkait ekspor ya Mas. Ya. Sampai mebel juga furniture. Oke, kembali lagi nih Mas ke dalam hal kepenulisan nih Mas. Tadi kan udah jelasin ya terkait struktur kepenulisan itu bagaimana. Nah, ini yang sering saya alami nih Mas dalam hal menulis dan mungkin teman-teman juga alami gitu Mas. Jadi ketika pertengahan itu dalam proposal bisnis itu kan banyak ya Mas lembar-lembar gitu. Nah, terkadang di pertengahan itu saya merasakan stuck gitu Mas. Jadi kayak bingung mau nulis apa lagi gitu. Nah, kalau dari Mas Randy sendiri kalau mengalami hal seperti itu bagaimana Mas? Apa yang dilakukan gitu? Nah, biasanya. Itu hal yang biasa ya dalam suatu kepenulisan gitu. Iya, Jadi makanya. kita kan kalau mengalami stuck kita punya tim gitu. Jadi kita mencoba, kita kumpul sama tim, kita memunculkan ide-ide lagi, brainstorming gitu. Sehingga tapi kalau masih stuck kita bisa konsultasi ke mungkin senior kita, ke dosen kita, ke coach kita gitu. Sehingga solusinya untuk ini tuh kayak gini gitu. Jadi kita lebih ke tanya-tanya ke yang lebih senior kayak gitulah. Sehingga kita nggak mengalami stuck kayak gitu lagi kayak gitu. Kalau capek nulis itu biasanya Mas Randy gimana Mas? Kalau capek nulis tidur atau healing atau gimana gitu? Lebih ke healing sih biasanya. Healing ya? Lebih ke main-main. Iya, cari udara gitu ya. Main futsal, main badminton, main biliar ataupun main-main ke alam kayak gitu. Itu pas sudah balik lagi pengen nulis tuh moodnya lebih enak gitu. Iya, soalnya dalam nulis juga kadang mood juga berpengaruh ya Mas. Ide-ide muncul dari mood juga. Atau misal kita jenuh, kita yang biasanya nulis di kosan, di kampus, itu coba nulis di hal-hal tempat-tempat lain gitu. Iya, betul. Misal di kafe yang yang ada alamnya atau itu nambah mood juga ya Mas. Tuh. Oke. Terus ini kan saya juga lihat di CV itu banyak juga ya Mas terkait lomba maupun prestasi dan juga bisnisnya gitu ya Mas. Betul. Nah, dari sekian banyak lomba, dari lomba dulu nih, dari sekian banyak lomba yang paling berkesan itu lomba apa Mas? Kalau dari Mas Randy? Kebetulan kalau saya kan nggak begitu fokus ke lomba kan Mas. Saya lebih ke praktisi sama mungkin ke pendanaan kayak gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan itu waktu saya mengikuti ini Mas, mengikuti kegiatan namanya OME. OME. Oh, itu apa Mas? Kegiatan apa? Ya, OME itu kepanjangan dari One Month Entrepreneur. Jadi kita dalam 1 bulan itu difokuskan untuk memahami dunia bisnis, mengembangkan bisnis kita sampai kita ada sesi pitching juga. Oh, ada pitchingnya juga. Ada pitching juga dan itu pendanaannya juga lumayan gede. Jadi kayak wah, ini ambis nih pasti menang kayak gitu. Iya. Dan di situ kebetulan bisnis saya kan masuk ke ini top 5 kan. Oh, top 5. Nah, tapi yang bisnis yang saya bawa ini ada bisnis fashion batik. Nah, dan di pesaing saya itu ada 2 bisnis itu yang memang udah jalan F&B, udah jalan dan omsetnya tinggi. Oh, udah implementasi lah ibaratnya. Betul. Dan
yang lainnya itu masih ke ide-ide bisnis. Kebetulan bisnis saya ini kan sudah jalan selama 1 bulan gitu. Iya. Nah, saya baru tahu kalau penilaian pemenangnya itu 1 sampai 2 itu dia dinilai lebih ke pelaksanaan bisnisnya, sama yang Profitnya gitu ya. juara ketiga itu adalah ide bisnisnya. Jadi bisnis yang belum jalan kayak gitu. Nah, kebetulan bisnis saya udah jalan dan lawannya adalah bisnis-bisnis gede Yang udah memang jalan gitu ya. udah jalan, Bigger ya. omsetnya udah gede, udah punya pegawai gitu. Tapi di situ saya tetap memaksimalkan potensi saya gitu. Jadi kayak saya pitching dengan baik, saya menunjukkan prototype dan sebagainya. Namun masih kalah juga. Oh, itu udah masih kalah, Mas. Masih kalah sama bisnis yang jalan Yang tadi jalan tadi gitu. itu ya. Jadi kayak oh iya ya, kadang dalam bisnis itu lomba bisnis itu nggak cuma tentang inovasinya, tetapi pelaksanaan bisnisnya ini juga menjadi poin penting di mata investor kayak gitu. Oh. Itu dari berapa banyak peserta kalau tahu, Mas? Itu Sampai 5 top 5 itu. Itu ada 100 peserta 100. mungkin. Banyak juga ya. Gitu ya. Jadi diseleksi sampai yang paling bagus, habis itu final pitching kayak gitu. Tapi alhamdulillah masih dapat juara harapan juga. Oh, tetap dapat juara. Dapat pembinaan juga, dapat uang pembinaan juga. Mantap, Mas. Kayak gitu. Itu Mas kan dalam per tim ya itu ya. Tuh. Nah, itu bagaimana Mas menemukan tim yang cocok gitu Mas untuk diajak Menemukan bisnis atau tim lomba yang gitu. cocok. Nah, jadi dalam case-nya bisnis plan itu kita lebih baik kita memilih tim itu jangan yang satu skill yang sama. Iya. Jadi misal saya CEO-nya itu lebih skillnya kita lebih ke kepemimpinan, kita lebih ke ide inovasi. Nah, kita diusahakan jangan sama kayak temen yang ambis sebagai di posisi kita juga Oh gitu. ya, biar saling melengkapi gitu ya Mas. Supaya saling melengkapi. Jadi kita ngambil temen yang mungkin ahli teknologi, ahli keuangan, ahli manajemen kayak gitu, sehingga dalam satu tim ini nanti akan melengkapi, bukan saling tindih menindih kayak gitu Oh lah. iya, betul. Kayak gitu. Habis itu kita mesti menemukan anak yang satu visi misi sama kita, satu kesukaan juga. Itu jadi hal yang penting kayak gitu. Nah, itu Mas Randy menemukan partner yang terbaik itu dari mana aja kira-kira Mas? Nah, mesti dalam sekian lama itu kita udah pernah Mas, jadi gonta-ganti tim. Sama ini, besok sama ini, besok sama ini. Habis itu pas udah jalan itu sama ini tuh nggak cocok, sama ini nggak cocok, sama ini cocok tapi ada minusnya. Jadi kayak memang kita mesti seleksi gitu ya. Seleksi. Tapi yang paling bagus tuh yang satu visi misi. Satu visi itu ya yang penting. Oke, jadi kalau tadi kan dalam lomba ya, kalau dalam bisnis itu sendiri Mas, yang paling berkesan itu bisnis apa Mas? Tadi kan banyak sekali ya bisnis Mas Randy itu. Kalau bisnis yang paling berkesan itu yang ini Mas, yang fashion muslim kayaknya. Oh, yang kemarin itu ya, yang Ramadan itu. Jadi dalam fashion muslim tuh kita mesti ada momentum-momentum khusus lah. Pada saat contoh kayak Ramadan tadi itu mesti jadi puncaknya kita dalam penjualan gitu. Dan waktu itu kebetulan sempat ada event juga kan di Shopee gitu. Itu pesanan kita itu sampai ada ratusan gitu Mas. Jadi banyak gitu pesanannya. Itu dalam satu malam. Waktu event gitu kan, banyak diskon, banyak promo kayak gitu. Itu banyak yang pesen. Setelah itu supplier kita nggak kapasitasnya nggak mencukupi pemesanan kita, sehingga itu banyak yang di cancel. Padahal sayang banget kan potensial. Habis itu kita mengupayakan gimana supaya pesanan ini tetap jalan. Habis itu alhamdulillah kita dapat supplier kedua sama ketiga yang bisa ngebantu pesanan kita kayak gitu. Oh, itu menarik ya Mas. Tuh. Itu tapi kok kenapa Mas nggak dilanjutin lagi? Atau memang mau dilanjutin lagi itu itu masih belum sih Mas. Soalnya memang waktu itu kan belum ada timnya. Ya Mas sendiri ya. Kayak capek gitu kan, sehingga dan waktu itu kan momennya udah habis gitu. Momennya udah habis itu pesanannya juga semakin lama semakin kecil. Habis itu
oh ini masih belum bisa lah kalau dilanjut kayak gitu. Itu ya Pastor Muslim. Tuh. Kalau bisnis pertama itu apa Mas? Itu juga atau ada lagi? Kalau bisnis pertama kayaknya dulu waktu sekolah ya, Oh kayak ada jualan sekolah. jualan-jualan di sekolah, kayak jualan Oh, es, jualan macam-macam kayak gitulah. betul Itu Mas. mesti pernah mengalami gitu. Berarti Mas Randy ini memang jiwa-jiwa pembisnis ya Mas. Ya, Dari sekolah alhamdulillah. udah berbisnis gitu ya Mas. Betul. Oh ya, terkait waktu nih Mas. Mas Randy kan itu ya sibuk juga selain kuliah juga bisnis ada bisnisnya, mengikuti organisasi, lomba juga. Nah, itu gimana Mas mengatur selama kuliah itu Mas? Nah, time management ya intinya Ya, ya. betul Nah, mengatur. kebetulan saya kalau di kampus kan cukup banyak mengikuti kegiatan. Hmm, Organisasi itu ada, kayaknya dia 7 atau 8 setuju. Mas. Dan itu Banyak aktif banget Mas. semuanya, heeh. Insya Allah. Tapi masih punya waktu untuk ikut kegiatan. Hmm, Kita kuliah juga masih masih bisa. hmm, Jadi lebih ke kita manajemen waktu yang baik lah. Jadi hmm, kayak kita selalu mendata gitu. Kita hmm. lakukan jadwal lah, jadwal besok ini kegiatan kita apa Oh aja, ya, udah kapan waktu dipersiapkan ya. kosong kita, Hmm, kapan kita fokus ke sini, kapan hmm. kita fokus ke situ gitu. Jadi kita lebih ke pembagian jam, pembagian skala prioritas itu Oh iya, juga skala penting. prioritas. Jadi supaya waktu yang kita punya itu maksimal semuanya, Heeh, betul nggak betul. nggak kebuang sia-sia kayak gitu. Iya sih, biar Sehingga produktif lah. betul, jadi semuanya diusahakan Hmm. seimbang gitulah, kayak gitu. Oke, oke, ini kan udah selesai ya kurang lebih Mas terkait bincang-bincang kita. Nah mungkin untuk kedepannya ini Mas Randy planningnya apa aja sih Mas? Kedep Selain skripsi atau oh, bisnis apa lagi gitu yang ingin dicapai gitu? yang pasti sih ingin lulus Oh, tepat waktu tepat ya. waktu. Jadi semester depan nih kita fokus ke lulus dulu lah, Heeh. sambil mengembangkan bisnis saya juga. Hmm. Dan saat ini punya minat juga Mas untuk Apa itu Mas? melanjutkan studi juga. Oh, studi Ya. S2 di mana Mas kira-kira? Nah, ini masih belum menjatuhkan Oh pilihan. belum, masih istiqoroh ya? Apakah di kampus swasta atau di Heeh. kampus PTN? Kita lihat Oh, nanti aja kayak gitu. ya kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Semoga kedepannya Mas Randy lebih sukses lagi lah. Amin. Oke, terakhir nih Mas, mungkin bisa berikan motivasi nih kepada sobat milenial NU semua yang masih pemula, entah itu dalam kepenulisan maupun dalam hal bisnis gitu Mas. Kira-kira apa sih yang bisa jadi motivasi buat kita semua gitu? Oke. Jadi ini kita ke lomba atau kepenulisan dulu ya. Hmm. Jadi dalam lomba atau kepenulisan kita yang penting itu selalu aktif gitu. Kita mengikuti banyak lomba. Hmm. Banyak teman saya yang dia cuma ikut 1-2 lomba habis itu kayak udah dimotivation gitu. Hmm. Tapi ada juga yang dia fokus mengikuti banyak lomba. Hmm. Kalah menang itu, kalau kalah itu nggak masalah gitu. Iya, Menang bonus gitu. iya betul Kayak bonus. gitu. Jadi ada mengikuti sampai puluhan lomba yang menang cuma Hmm. satu. Hmm. Nah, satu itu kan pencapaian juga. Itu Hmm. bisa menjadi evaluasi kita ke depannya kayak gitu. Sehingga kita bukan di posisi yang sama. Kita selalu meningkatkan ide-ide bisnis kita. Nah, Hmm. dan diusahakan lebih baik satu aja. Satu aja. Satu bidang bisnis satu aja. Jadi Iya, itu nanti bisa kita kembangkan sampai iya lebih betul. yang lebih baik kayak gitu. Fokus ke satu bisnis dulu Fokus ya ke Mas. satu bisnis. Habis itu kalau dalam dunia bisnis ini Ya, apa tuh Mas? jadi Motivasinya. bisnis itu tidak bisa hanya dalam bentuk tulisan ataupun Ah, omongan saja, iya tapi betul. mesti dilakukan. Jadi kalau bisnisnya nggak dilaksanakan itu bukan bisnis namanya, kayak gitu. Iya benar Mas. Itu aja sih Mas. Oke. Wah, gak kerasa ya teman-teman, bincang-bincang santai kita ini udah menghabiskan durasi kurang lebih berapa ya? 20-an lah atau 30 gitu. Oke. Kalau begitu berhubung pertanyaannya juga sudah habis, bincang-bincang santai kali ini bisa kita cukupkan. Nah, mungkin poin-poin yang bisa saya simpulkan dari terkait bincang-bincang sama Mas Randy ini jadi terkait bisnis atau proposal bisnis dalam BP itu. Jadi bagaimana kita menulis terkait problem dan juga kita tulis dalam melalui bisnis kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dituangkan ke dalam proposal bisnis itu ya Mas. Kemudian juga ada bagaimana kita merintis bisnis yang baik dan benar, salah satunya dengan bersemangat gitu ya. Dan juga
mengatur waktu apalagi dalam hal dunia perkuliahan gitu ya Mas. Oke baik, terima kasih nih banyak Mas Randy atas ilmu dan waktunya juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses terus buat Mas Randy ke depannya. Kayak aku selaku moderator dari Departemen Rispen, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel KMNU Universitas Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.